Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Today, we want to learn about the chapter 9, How to Practice Martial Art of Patigaman. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 9 atau materi pertama pada semester genap. Dengan tema cara berlatih bela diri seni Patigaman untuk kelas 3 sekolah dasar. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, mention the school condition in sentences. Second, complete and make sentences of school condition. Third, or the last, practice the martial art of Patigaman. Jadi, sebelum kita memasuki materi seperti biasa, Miss Yuli akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat menjelaskan tentang kondisi sekolah di dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kalian dapat melengkapi dan membuat kalimat tentang kondisi sekolah. Dan yang terakhir, kalian dapat berlatih seni bela diri Patigaman. School, sekolah. Look at the picture. This is schoolyard. Schoolyard atau halaman sekolah. Classroom, classroom, ruang kelas. Library, library, perpustakaan. Canteen, canteen, kantin. Nah, yang sudah kalian sebutkan ini adalah bagian-bagian ruangan yang ada di sekolah yang harus kalian tahu. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi sekolah. Tadi kalian sudah mengetahui ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Sekarang kita mempelajari tentang kondisi sekolah. Condition of school atau artinya kondisi sekolah. Look at the pictures. Coba kalian perhatikan gambar sekolah ini. Menurut kalian sekolah ini terlihat seperti apa? Rapi, kotor, berantakan, atau apa? Ya, benar. Sekolah ini terlihat rapi. The school is tidy. Sekolahnya rapi. How about this classroom? Bagaimana kondisi classroom ini? The classroom is very clean. Ruangan kelasnya sangat bersih. Look at this schoolyard. Coba kalian perhatikan schoolyard-nya, lapangannya. Menurut kalian bersih atau kotor? Yes, of course. The yard is dirty.
halamannya kotor. Nah, tadi kalian sudah melihat kan beberapa contoh kondisi dari sekolah. Ada yang rapi, bersih, kotor, dan masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Expressing school condition. Mengekspresikan kondisi sekolah. I have text about the expressing school condition. This our school. Ini sekolah kita. It is clean and big. Itu besar dan bersih. Our school environment is very beautiful and clean. Lingkungan sekolah kami sangat asri dan bersih. We must keep our schools cleanliness every day. Kita harus menjaga kebersihan sekolah kita setiap hari. There is not any rubbish around our school. Tidak ada sampah di sekitar sekolah kami. Nah, jadi ini adalah teks about expressing school condition, tentang mengekspresikan kondisi sekolah. Nanti kalian baca lagi ya di rumah ya. The Martial Art of Patigaman, atau seni bela diri Patigaman. It is a kind of martial art of Betawi people which was not quite popular. Ini adalah salah satu jenis seni bela diri orang Betawi yang tidak terlalu populer. But recently it has gained wider attention thanks to the popularity of Silat films. Namun, belakangan ini mendapat perhatian yang lebih luas berkat popularitas film silat. In Betawi dialect, their style of pencak silat is called main pukulan or playing strike. The students can practice at school. Dalam dialek Betawi, gaya pencak silat mereka sering sebut main pukulan atau playing strike yang dapat dilakukan siswa untuk berlatih di sekolah. Today, there are many schools start the class to practice it. Sekarang ada banyak sekolah yang memulai kelas untuk mempraktikannya. Jadi, seni Patigaman adalah seni bela diri dari Betawi yang sebelumnya itu tidak terlalu populer, tapi berkat film silat, jadi sekarang itu lebih dikenal oleh masyarakat. Sekarang sudah banyak sekolah sudah mulai melatih siswanya untuk pencak silat. There is or there are. Nah, kita sudah pernah belajar there is or there are itu pada bab kedua atau chapter 2. Kalau kalian masih ingat ya. The use of there is, there isn't, there are, or there aren't. We use there is for singular object and there are for plural object. Jadi kita menggunakan there is untuk singular atau tunggal, objek yang tunggal. Dan kita menggunakan there are untuk plural object atau objek yang banyak jumlahnya. Nah, jadi jika objeknya hanya satu, berarti kalian menggunakan there is. Sedangkan jika kalian ingin membuat kalimat dengan objek yang banyak, kalian menggunakan there are. We use there isn't for negative with singular object, and there aren't for plural object. Jadi kita menggunakan there isn't atau there is not untuk kalimat negatif dengan objek tunggal. Dan kita menggunakan there aren't atau there are not
untuk kalimat negatif dengan objek plural atau objeknya banyak. Lebih dari satu ya. And for asking, we use is there with singular object and are there for plural object. Don't forget question mark in the last sentence. Jadi, untuk membuat kalimat tanya, kita menggunakan is there atau to be-nya pindah ke depan dengan objek tunggal. Sedangkan kalau objeknya lebih dari satu atau plural, kita menggunakan are there. Dan jangan lupa kalian gunakan kalimat tanya pada akhir kalimat. Ini kita sudah pernah pelajari pada chapter 2. Kalian bisa lihat di video Miss Yuli, chapter 2 untuk kelas 3. Itu kita udah ada pembahasan lengkap tentang there is or there are. Example, contoh. There is a garden in my school. Ada sebuah taman di sekolah saya. Nah, ini adalah kalimatnya dari there is. Karena dia ada sebuah taman, berarti tamannya hanya satu. There isn't a garden in my school. Tidak ada sebuah taman di sekolah saya. Nah, jadi ini adalah kalimat negatif karena dia menggunakan is not. Dan yang terakhir kalimat tanya. Is there a garden in my school? Apakah ada sebuah taman di sekolah saya? Nah, kalau iya, jawabannya yes, there is. Kalau tidak, no, there isn't. Paham ya? Kalau iya, jawabannya yes, there is. Kalau tidak, no, there isn't. Nah, jadi dia mengambilnya dari sini. Dan jangan lupa tanda tanya. Nah, kalian coba perhatikan gambar kedua. Kan kalau ini ada sebuah taman, berarti hanya satu taman. Nah, kalau ini ada banyak tamannya. Di sini ada dan di sini ada. Berarti dia menggunakan there are. Karena dia memiliki banyak taman. There are gardens in my school. Ada taman di sekolah saya. There aren't gardens in my school. Tidak ada taman di sekolah saya. Are there gardens in my school? Apakah ada taman di sekolah saya? Kalau iya, jawabannya yes, there are. Kalau tidak, no, there aren't. Nah, di sini bedanya adalah kalau gardennya hanya satu, berarti dia menggunakan garden. Tapi kalau gardennya ada banyak, tamannya ada banyak, lebih dari satu kali, kalian dapat menambahkan s di objeknya. Kalau tamannya lebih dari satu. Nah, di sini menggunakan there are. Sedangkan kalimat negatifnya sama seperti tadi there isn't, di sini jadi there aren't, are dan not. Jadi aren't itu singkatan are dan not. Jadi disingkat jadi aren't. Ini adalah kalimat negatif. Sama seperti tadi, gardennya ditambahkan s. Nah, ini adalah kalimat tanya. Sama seperti tadi, kalau tunggal menggunakan is there. Nah, sekarang kalau plural, dia menggunakan are there. Nah, jadi kalian paham ya, kalau benda atau objeknya itu hanya satu, berarti dia menggunakan there is. Tapi kalau objeknya lebih dari satu, kalian menggunakan there are. Paham ya? Ingat, kalau objeknya hanya satu, berarti kalian menggunakan there is. Kalau objeknya lebih dari satu, kalian menggunakan there are. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mengetahui tentang kondisi sekolah. Yang kedua,
kita mengetahui tentang seni bela diri Patigaman, dan yang terakhir kita mereview lagi tentang there is dan there are. Paham ya? Sampai sini sudah paham ya penjelasan Miss Yuli? Apabila kurang jelas, kalian bisa mencari dari referensi lain. And thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.